Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ricky Albert Pribadi Manalu dari kelas Geografi C, jurusan Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Medan. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok dan dunia hanya dalam 1 bulan saja. WHO menambahkan bahwa jenis virus corona ini baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Belahan dunia telah dilanda oleh coronavirus. Peningkatan pasien positif corona juga telah meningkat. Rumah sakit kewalahan dalam menanggapi pasien yang positif coronavirus. Beberapa dampak yang telah diakibatkan oleh coronavirus seperti pengurangan jumlah karyawan di berbagai perusahaan dan pemberlakuan social distancing. Menurut berita-berita yang telah beredar bahwa pendidikan juga terkena dampak yang sangat besar dari coronavirus, seperti pembelakuan pembelajaran daring. Maka pada talk session kali ini kami akan membicarakan bagaimana tingkat keprofesionalan guru dalam masa pandemi. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan kami di podcast kali ini yang akan membahas seputar tentang keprofesionalan guru dalam masa pandemi atau COVID-19 hari ini. Sebelumnya, teman yang saya bawa sebagai narasumber yaitu berasal dari pendidikan geografi juga. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya yaitu Ricky Albert Pribadi Manalu dari pendidikan geografi kelas Geografi C. Dan teman saya, perkenalkan, nama saya Puskasian dari Pendidikan Geografi kelas B tahun 2020. Nah, sesuai dengan judul yang telah kami ucapkan tadi, yaitu tentang keprofesionalan guru di masa pandemi, tentunya bahasan kami akan mengacu pada keprofesionalan guru di masa pandemi ini. Sebelumnya, kami juga akan membahas bagaimana sih keprofesionalan guru sebelum dan sesudah di masa pandemi ini, dan kami akan membedakan mana sih yang memang sebetulnya yang paling efektif atau efisien untuk digunakan. Jadi, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada teman saya, bagaimana menurut kamu keprofesionalan guru sekarang pas pandemi ini? Baik, sebelumnya saya akan sedikit mengulas bagaimana sih sifat keprofesionalan guru yang seharusnya. Nah, guru itu biasanya dituntut bagaimana menguasai pembelajaran, memotivasi siswa, bahkan menyampaikan pembelajaran itu secara maksimal dan efektif. Tentunya juga di masa pandemi ini banyak yang dialami kesulitan oleh baik itu siswa ataupun guru. Siswa mengalami keterbatasan dalam fasilitas dan ketidakmampuan dalam menjangkau setiap informasi yang harusnya diperoleh. Nah, guru biasanya cenderung hanya memberikan tugas saja tanpa memberikan materi yang lengkap ataupun materi yang jelas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, hal ini juga membuat seorang siswa hanya mengeksplorasi keterbatasannya, baik itu mencari jawaban di Google dan tidak memahami secara maksimal. Nah, di sini nih yang kita lihat bagaimana ketidakefektifan ataupun ketidakprofesionalan seorang guru dalam menyampaikan materi tersebut, di mana tujuan guru yang sebelumnya harusnya mampu memotivasi, mampu menyampaikan materi dengan jelas, itu tidak terpenuhi dengan maksimal. Nah, dapat saya tarik kesimpulan sesuai dengan pembahasan yang telah kamu sampaikan, bahwasannya keprofesionalan guru di masa pandemi ini sangat tidak efektif, terlihat dari yang telah aku jelaskan tadi. Nah, sekarang saya mau bertanya, bagaimana contoh-contoh atau tindakan-tindakan yang ketidakprofesionalan guru tersebut yang telah kamu rasakan atau yang telah kamu rasakan lah gitu. Mungkin sebagai mahasiswa sebenarnya sudah terlihat ya bagaimana kita tidak efisien dalam menjalani pembelajaran setiap harinya melalui via daring. Ada dosen yang hanya memberikan tugas saja, hanya menjelaskan sedikit saja, hanya memberikan kita kesempatan untuk presentasi, namun tidak memberikan materi tambahan. Namun untuk pengalaman lainnya yang di jenjang pendidikan yang lebih bawah, seperti pada adik saya di tingkat SD yang akan lulus menuju dengan SMP, ketika dia menjalani masa ujian akhir sekolah, dia tidak maksimal dalam mengerjakannya. Guru hanya memberikan pertanyaan ataupun soal-soal melalui via daring dan mereka juga menjawabnya di rumah. Tentu saja, bisa saja ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh adik saya seperti mencari jawaban di internet. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana ketidakmampuan daripada siswa akibat dari ketidaktahuan, di mana guru tidak maksimal menyampaikan materi dengan penuh ataupun dengan lengkap, sehingga adik saya dapat menjawabnya yang seharusnya dapat dijawab sendiri tanpa mencari dari internet. Ini terlihat sekali sih dalam masa pandemi ini. Ya, sama seperti saya juga sih. Sebenarnya kan saya juga punya adik, dan dia juga sebenarnya mau lulus ke jenjang SMP, dan
aku sih lihat dia kan udah mengikuti beberapa ujian dan memang itu secara daring dikirim, kayak misalnya kan contohnya dia dari grup WhatsApp. Dia sih searching dari Google dan itu kan udah menunjukkan bahwa sebenarnya itu tidak, dia langsung bagaimana cepatnya deh gitu kan. Padahal sebenarnya yang paling bagus itu kayak guru sebelumnya harusnya menjelaskan materinya dengan baik gitu kan. Padahal kalau kita lihat di masa pandemi ini seperti adik saya, dia tanpa kayak ini soal ini, tanpa berpikir langsung buka internet, itu kan sudah kayak memacu, kayak dari situ saya sudah terlihat keprofesionalan guru tidak ada, kayak tanggung jawabnya memberikan materi kurang pastikan, karena terlihatlah dari pembukaan internet zaman sekarang itu. Namun nih, menurut saya keterbatasan ini tidak hanya hanya sebatas kesalahan daripada si guru. Ini juga keterbatasan pada diri seorang siswa, keterbatasan orang tua yang tidak mampu memotivasi dan mendorong anaknya bagaimana mengeksplorasi diri. Karena tentunya guru juga di masa pandemi ini mengalami keterbatasan. Tidak adanya fasilitas, tidak adanya pengalaman yang cukup ataupun pelatihan yang cukup untuk mengeksplorasi bagaimana memotivasi pembelajaran siswa dalam masa-masa pandemi saat ini. Karena pandemi saat ini termasuk dengan kejadian yang tiba-tiba ya, jadi tidak ada kesiapan yang maksimal. Apalagi sekarang kan guru sudah dituntut ya untuk mengetahui ilmu IT, karena kan sekarang sudah berbasis internet atau teknologi. Itu sih menurut saya, makanya keprofesionalan guru di masa pandemi ini kurang. Nah, setelah tadi pembahasan kita mengenai ketidakefisiensi guru dalam pandemi ini karena hal-hal atau keterbatasan yang telah dialami, mungkin kita dapat membahas sedikit tentang bagaimana sih sebenarnya keprofesionalan guru sebelum pandemi ini ada atau pandemi ini datang gitu loh. Bagaimana menurut kamu? Menurut pengalaman ya, seperti jenjang pendidikan terakhir yang saya nyam adalah masa SMA. Nah, di situ nih pembelajarannya masih sistem tatap muka, di mana tidak ada masa pandemi pada saat itu. Menurut saya itu sudah cukup efisien jika dibandingkan dengan masa pandemi ini, di mana guru secara langsung dapat menyampaikan materi, dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran pada satu hari itu. Dan juga di akhir pembelajaran tentunya guru akan menanyakan sejauh mana pemahaman kami, dan apabila kami tidak memahami tentunya akan diberikan evaluasi, ujian, dan ujian itu juga akan dievaluasi kembali, jadi pembelajarannya tuh berulang-ulang dan maksimal. Sementara kan di masa pandemi ini tidak bisa seperti itu, hanya satu kali pertemuan membahas satu hal tanpa mengeksplorasi lebih jauh sejauh mana pemahaman dari siswa. Dan juga daripada segi fasilitas juga kami bisa masuk ke laboratorium dalam mempelajari nih hal-hal terkait dengan pembelajaran kami, jadi lebih enak sih dibandingkan dengan masa pandemi saat ini. Nah, berarti dari pembahasan yang telah kamu sebutkan, berarti bahwasannya keprofesionalan guru itu sangat berbeda drastis ya dengan keprofesionalan guru pada masa pandemi ini, karena seperti yang kau sebutkan tadi, bisa menikmati fasilitas, kejelasan materi juga sangat jelas, ada ujian, ada semuanya yang bisa kita lewati ya sebagai siswa yang memang saya juga seperti itu, karena kan saya juga melewati SMA kan. Keprofesionalan guru juga pada SMA itu sangat baik karena tatap muka gitu loh kan. Jadi menurut saya memang betul sih yang Anda katakan. Namun tidak menutupi kemungkinan juga sih ada kekurangan dari keprofesionalan guru dalam sebelum masa pandemi ini, di mana guru kadang tidak masuk, mengajar tidak mengajar sesuka hati. Dia hanya memberikan absensi dan keluar dari ruangan kelas. Nah, ini sih beberapa kekurangan di masa sebelum pandemi, ataupun bahkan sekarang juga di masa pandemi hal itu mungkin lebih terlihat jelas ya, bagaimana kekurangan guru dalam masa-masa absensi ataupun memberikan kehadiran yang jelas dan terbuka gitu. Jadi kalau dari tadi nih kamu bertanya mengenai pendapat saya berkaitan dengan keprofesionalan guru sesuai dengan pengalaman saya. Jadi sesuai dengan pengalaman kamu nih, terutama kita ada di jurusan yang sama yaitu pendidikan geografi. Analisis kamu terhadap dosen-dosen gambarannya bagaimana keprofesionalannya dalam masa pandemi ini? Oh, mungkin saya akan menilai secara general ya, karena ini kan tugas saya ini untuk mata kuliah profesi kependidikan. Jadi saya akan menilai dosen profesi pendidikan saya. Nah, menurut saya tingkat keprofesionalan dosen saya ini sangat bagus. Mengapa saya katakan begitu? Gara-gara contohnya nih, kami kan kalau tiap pagi nih, kami kan belajar mulai dari jam 10.30. Di situ kami akan melakukan absen
yang telah dipimpin oleh dosen kami. Selanjutnya akan disuruh untuk melakukan diskusi. Nah, diskusi itu kami lakukan di GCR atau Google Classroom. Nah, semua pasti tahu apa itu Google Classroom kan? Nah, di Google Classroom itu kami akan melakukan diskusi terkait materi yang telah disampaikan per kelompok. Nah, di situ kami bisa bertanya tentang materi, apa ini, apa itu. Dan jika ada yang memang, kan memang kadang ada pertanyaan yang susah atau sulit, kami bisa menanyakan kepada dosen tersebut. Karena setelah kami melakukan diskusi, setelah diskusi selesai, kami akan melakukan Zoom atau pertemuan secara virtual. Nah, di situ ibu dosen ini, karena ibu dosen ini ya perempuan kan, karena ibu dosen ini akan mengatakan mana nih materi yang kalian nggak paham, atau sebelum masuk ke situ, ibu akan menjelaskan dulu materi ini apa gitu kan. Setelah seperti itu, ibu itu akan menjelaskan materinya, lalu kami bertanya. Nah begitu sih tanggapan saya terhadap pertanyaan yang telah Anda sampaikan. Berarti dapat kita tarik kesimpulan mengenai gambaran daripada dosen kita dalam jurusan pendidikan geografi ini termasuk dalam dosen yang disiplin ya, termasuk dalam kehadiran. Keprofesionalnya itu memang tak baik. Nah, tadi kan kita sudah membahas seluruh permasalahan atau kendala-kendala yang telah dialami oleh guru di masa pandemi ini. Nah, menurut kamu solusi apa yang dapat kamu sampaikan untuk guru-guru di luar sana yang memang mengalami kendala yang telah kita sampaikan atau kita bahas tadi? Mungkin kalau solusinya bukan hanya dari pihak gurunya saja sih, ada beberapa aspek ataupun beberapa orang yang berperan dalam hal ini, yaitu yang pertama ada siswa, guru, orang tua, bahkan pemerintah sendiri. Untuk siswa sendiri harus ada dorongan daripada diri bagaimana memotivasi untuk belajar. Yang kedua adalah dari guru, bagaimana seorang guru mampu meningkatkan kompetensi pedagogik yang dituntut daripada seorang guru, bagaimana dia profesional, bagaimana dia menjalankan perannya sebagai seorang guru. Nah, untuk dari bagi seorang pemerintah nih, apa sih perannya? Yaitu dengan memberikan regulasi yang jelas, bagaimana mengevaluasi ataupun memberikan pelatihan yang cukup kepada guru, dimana tentunya ada beberapa hal yang dituntut daripada hal ini, seperti kemampuan guru menjelaskan materi, kemampuan guru memotivasi siswa, dan kemampuan guru dalam menjalankan administrasi kelas ataupun kedisiplinan kelas, baik itu dari absensi dan lain sebagainya. Nah, kalau peran orang tua nih mungkin dalam masa pandemi ini terutama dalam memfasilitasi ya dan mendorong kedisiplinan anaknya agar lebih giat lagi belajar. Itu sih pandangan saya. Nah, dari solusi yang telah kamu sampaikan, berarti seluruh aspek yang ada yang telah kamu sampaikan itu memang harus berperan aktif untuk mendukung tingkat keprofesionalan guru tersebut. Bukan hanya mendukung tingkat keprofesionalan sih, untuk mengefisiensikan pembelajaran dalam masa pandemi dan juga masa-masa yang akan datang. Nah, sudah cukup sih pembahasan kita terkait dengan topik yang sangat menarik, yaitu terkait dengan apa saja sih ketidakprofesionalan guru dalam masa pandemi ini, dan juga terkait dengan pembahasan yang telah disampaikan oleh narasumber juga sangat menarik dan dapat menambah wawasan kepada teman-teman terkait apa sih kendala-kendala ataupun apa saja solusi-solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keprofesionalan guru dalam masa pandemi ini. Nah, jika ingin sharing atau seputar pembahasan terkait dengan keprofesionalan guru, ingin bertanya-tanya kepada dia maupun saya, dapat follow atau mengikuti Instagram di bawah ini. Mungkin sedikit untuk sharing-sharing juga sih bisa untuk teman-teman, karena kita sama-sama mahasiswa juga, untuk open mind. Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang telah memperhatikan video ini dan yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, bye-bye, see you next time.